Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya selama 4 tahun? Berarti suaminya Bang Toib. Selama itu tak ada nafkah lahir batin dan suaminya. Apakah sudah jatuh talak kepada istrinya Pak Ustadz? Ditinggalkan suaminya 1000 tahun, tidak jatuh talak. Mana bisa 1000 tahun? Umur cuma 64. Itu pun kalau tak kena corona. Talak baru jatuh kalau diucapkan laki-laki atau diserahkannya ke hakim. Hakim yang menjatuhkan. Makanya ada namanya sirat ta'liq. Di Medan kalau habis akad ada sirat ta'liq. Ada? Banyak pula yang tak ingat. Banyak laki-laki tak ingat. Karena habis akad tu dia tak disuruh Pak Kua baca sirat ta'liq, pikirannya tak kemana-mana. Asik selfie-selfie aja. Masih ingat lagi bunyi sirat ta'liq. Kalau saya tinggalkan selama 6 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, mengadu dia ke pengadilan agama, maka hakim menjatuhkan talak 1. Oleh sebab itu kalau dia tak mengadu, sampai mati tak jatuh. Perempuan mesti mengadu dia ke pengadilan agama. Begitu prosesnya. Ini pertanyaannya, ditinggalnya 4 tahun, selama itu tak ada nafkah zahir batin, apakah jatuh talak? Tak jatuh kalau tidak tak mengadu. Maka perempuan mesti punya keberanian untuk mengadukan si Fir'aun yang tak balik-balik 4 tahun. Apakah boleh dia menikah lagi dengan laki-laki lain? Lakinya tak balik 4 tahun, lalu diam-diam nikah dia sama laki-laki lain, berarti dia sudah poliandri. Banyak bini, poligami. Banyak laki, poliandri. Banyak tempat berobat, poliklinik. Banyak suara, poliponik. Dulu handphone poliponik. Masih ingat lagi? Besar-besar handphone, bisa melempar anjing. Nah, oleh sebab itu makanya kalau dia mau selesai, dia pergi ke pengadilan agama. Pengadilan agama menjatuhkan, habis iddah 3 bulan, barulah dia bisa nikah lagi dengan suami yang baru. Jangan diam, tiba-tiba nikah dia lagi, bermasalah. Begitu nikah dia hari ini, balik yang 4 tahun itu. Kawat, bersimbah darah. Apabila dia menikah lagi dengan laki lain, sahkah pernikahannya? Tidak sah, karena dia masih dalam ikatan dengan suami yang pertama. Mohon jawabannya Pak Ustaz. Udah aku jawab udah. Jangan kau jadikan suami tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Baru keluar 1 jam menelpon. Di mana kau Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Mana kau? Di kantor. Bohong. Tolong foto baru kirim. Ya. Ada bapak-bapak dikasih gitu istrinya? Ada di sini bapak-bapak? Hah? Ada di sini takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istrimu? Tidak ada harga diri itu. Saya bilang sama istriku, boleh kalau duit habis-habis itu rezekimu, tapi jangan kamu kasih takut-takut saya. Nelpon di mana kau? Video call. Setengah mati kita. Baru 1 jam mencari kita. Sampai di rumah dia ngomel kerjanya. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Jangan takut sama istri Pak ya. Setan yang mendampingi kita sejak kita lahir. Saya lahir langsung didampingi setan. Namanya setan jin korin. Ketika saya mati, jin korin ini nggak mati, umurnya panjang. Nanti kalau ada orang Surabaya kerasukan, kamu siapa? Assalamualaikum. Loh, kok suaranya mirip Ustaz Somad? Aku Somad. Itu bukan ruh saya. Itu adalah jin korin yang nyamar dengan saya. Ketika ditanya, dia semua tahu tentang cerita saya. Karena dia menemani waktu saya hidup. Itu namanya jin korin. Yang pertama sekali, saya menyarankan Anda saran dari laki-laki ke laki-laki. Prinsiplah dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini,
Pada saat seorang wanita yang menjadi istri Anda membutuhkan Anda, tunjukkan kebutuhan kita 1000 kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban. Kita harus 1000 kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penaung. Tapi kapan dibalik? Kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan, menunjukkan kebutuhan, saya 1000 kali tidak butuh sama dia. Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri? Karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa sama sekali. Ini poin dulu dalam pembukaan. Dan selalu saya sarankan siapapun ikhwah yang minta saran saya dalam masalah rumah tangga, yang paling pertama ini saya ucapkan, saya bukan menyuruh Anda menjadi keras, bukan. Tapi saya mengajak Anda untuk punya prinsip dalam hidup. Wibawa, pemimpin rumah tangga. Dibutuhkan kita butuh, tidak dibutuhkan ya sudah. Masih banyak gantinya. Dia mau ganti laki-laki lain, silahkan, ahlan wa sahlan, silahkan. Allah akan gantikan penggantinya yang lebih baik. Dan itu harus bisa kita punya prinsip. Memang begitu. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan sangat mudah hidup. Terkadang subhanallah ada pengorbanan berat. Berpisah dengan meninggal, berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita, jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain, wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang, bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Hati-hati, hukum Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Akhwat yang jadi istri, ikhwah yang jadi suami, harus tahu pasangan kita itu punya Tuhan sebagaimana kita punya Tuhan yang sama, dan Allah itu maha adil. Memang dalam kehidupan kita ada naik turunnya, dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya kalau hanya kita kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri, pada saat lagi tipis, lagi masalah kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain, naudzubillah min dzalik. Wanita apa ini? Kalau saya tidak naungin. Kalau saya nggak naungin. Kamu mau sama dia silahkan, silahkan jalan. Kalau saya, istri saya sangat tahu prinsip saya. Kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik, atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi, silakan pilih keluarga kamu. Jangan mudah minta cerai bagi perempuan, dan jangan mudah menceraikan bagi laki-laki. Apa sebabnya ini? Hadis Bukhari. Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor, saya baru buat orang mabuk, saya baru buat orang dusta, saya baru buat orang riba, saya baru buat orang zina. Sama iblis dianggap biasa semua. Pas ada anak cucunya mengatakan saya baru menceraikan suami istri, sama iblis diangkat, didudukan di singgasananya, berhenti tugas. Udah, yang penting sudah rusak satu rumah tangga, cerai, itu sudah prestasi yang paling tinggi dikejar oleh iblis. Kenapa? Rusaknya rumah tangga, ributnya suami istri, Bapak Ibu sekalian, akan mengacaukan seluruh masyarakat. Karena kalau ribut 2 orang saja suami istri, sudah cukup, seluruh keluarganya juga ikut ribut, lingkungan teman-temannya semua juga ikut ribut, pro kontra. Kalaupun terjadi cerai, anak-anaknya jadi kacau semuanya. Secara kejiwaan masih muda, masih anak-anak, semua terpukul secara kejiwaan. Mau ketemu ayahnya, ibunya gak kasih. Mau ketemu ibunya. Sebelum jadi, waktu kampanye, saya berjanji memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat, melayani rakyat, sekolah gratis, pendidikan gratis, rumah sakit gratis, semua gratis. Saya baktikan hidup saya untuk rakyat. Setelah jadi yang makmur, mana ada rakyat yang makmur? Setelah kamu jadi, mana rakyat yang makmur? Mana ada rakyat yang sejahtera? Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Rakyat yang susah tambah susah, yang menderita tambah menderita. BBM naik, kemarin waktu Jokowi baru naik presiden, BBM naik, sembako naik, ibu-ibu belanja ke pasar, semua serba naik. Kamu mau bikin hidup rakyat atau mau bikin mati rakyat pelan-pelan? Berjanji melayani rakyat, memakmurkan rakyat. Rakyat mana yang sejahtera? Rakyat mana yang makmur? Yang makmur bukan rakyat, yang makmur, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, yang makmur PKI, yang makmur perusahaan-perusahaan asing. Kita melarat, kita menderita, kita susah, kita miskin, kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara.
kamu kera-kera berdasi, kamu kera-kera pakai seragam, tempat kamu neraka jahanam.